Penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan begitu baik memelihara perjalanan kehidupan kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk setiap kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mengawali setiap kegiatan kami Tuhan saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memampukan kami, memberikan kami pengertian. Biarlah dari setiap firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami pahami, bahkan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Kami siap mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita ini diberikan satu tema lebih dari sekedar percaya. Setelah ditolak di tempat di mana ia dibesarkan, Yesus kemudian melanjutkan perjalanan pelayanan di Kapernaum. Dalam rumah ibadat, Yesus mengusir setan dari seseorang yang kerasukan. Setelah itu, Yesus pergi ke rumah Simon dan di sana ia menyembuhkan ibu mertua Simon. Hingga malam hari Yesus terus berkarya menyembuhkan banyak orang yang dibawa kepadanya. Sungguh menakjubkan pekerjaan Sang Penyelamat, tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu. Perhatian dan kasih sayangnya terus dinyatakan sepanjang waktu dan tempat. Serentetan peristiwa pelayanan Yesus memperlihatkan maksud dan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Ia melakukan karya pembebasan dari berbagai penyakit dan kelemahan serta pekerjaan si jahat. Walaupun ada penolakan dari pihak tertentu, namun hal itu tidak menghalangi atau menghentikan kasihnya kepada manusia yang dicintainya. Demikianlah berbagai respon atas karya pelayanan Yesus. Salah satu hal yang menarik dalam pembacaan ini adalah respon atau pengakuan setan-setan ketika berjumpa dengan Yesus.
Betapa mereka tahu betul siapa Yesus itu dan juga takut serta takluk pada kuasanya yang begitu dahsyat. Namun mereka tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Jawabannya jelas, yakni sekalipun setan-setan itu percaya dan yakin akan siapa Yesus dan betapa dahsyat kuasanya, namun mereka sama sekali tidak memiliki kasih dan tidak mau taat kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari kisah di atas, maka sebuah pertanyaan muncul, yakni bagaimana dengan respon saya dan Bapak Ibu dalam perjumpaan dengan Yesus. Apakah saya percaya, Bapak Ibu saudara-saudara percaya dan mempercayakan diri serta taat dan mau hidup menurut kehendaknya, ataukah hanya sampai pada tahap percaya saja? Menerima Yesus berarti percaya dan mempercayakan hidup seutuhnya kepada Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan dan meneguhkan iman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam perjalanan kehidupan karunia-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Yang bersuka cita Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dalam pergumulan kehidupan yang sementara mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang akan senantiasa membukakan jalan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak dalam pertumbuhan, Tuhan pelihara dalam kasih-Mu. Berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa usia tua mereka, Tuhan berkati kehidupannya. Biarlah mereka terus merasakan sukacita bahkan damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi, topang dalam kasih-Mu dan biarlah kami terus merasakan damai sejahtera. Seluruh kehidupan kami bahkan kegiatan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.